Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur atas limpahan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, yang mana nikmat yang tak henti-hentinya Allah curahkan kepada kita selaku hamba yang penuh dengan kenistaan, selaku hamba yang penuh dengan rasa kekhilafan dan penuh dengan dosa, namun dengan sifat maha pengasih lagi maha penyayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Tak henti-hentinya nikmat itu Allah curahkan kepada kita, dan tak lain dan tak bukan untuk memberikan satu kesempatan kepada kita untuk senantiasa bertaubat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya seorang hamba yang penuh dengan kekhilafan dan penuh dengan kenistaan dari penuh dengan dosa, maka sesungguhnya dapat dijadikan hamba yang muttaqin atas ridho dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa merupakan salah satu modal utama dan penting yang kita bawa di dunia ini untuk sama-sama kita hadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul akhirat kelak. Karena takwa adalah salah satu modal utama seorang hamba dikatakan hamba yang muttaqin kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabat keluarganya dan para pengikutnya, yang insyaallah kita senantiasa diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Tibalah kita di bulan Ramadan, tamu agung yang Allah hadirkan kepada kita, di mana segala tindak laku kita, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah, senantiasa akan dicatat sebagai amal ibadah berlipat ganda. Kita ketahui bahwasanya puasa memiliki segudang, sejuta makna dan sejuta dari pahala yang hanya Allah lah yang mengetahui atas balasan dari pahala-pahala yang kita lakukan. Puasa sendiri pernah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam hadis qudsinya bahwasannya puasa merupakan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking istimewanya puasa ini, saking luhurnya nilai ibadah puasa ini, hanya Allah Jalla Jalaluh saja satu-satunya yang mengetahui balasan dari amal ibadah di bulan puasa Ramadan yang kita lakukan ini.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah juga bersabda di dalam hadisnya yang masyhur, yang kita dengar dan kita ketahui bersama, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Dalam riwayat hadis yang lain, Rasulullah menyampaikan kepada kita juga, "Man qoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Dua hal penting yang dalam hal ini dapat kita ambil intisari dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Redaksi yang sama namun memiliki dua pesan. Yang pertama adalah Rasulullah menyampaikan kepada kita, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Dalam redaksi yang lain Rasulullah menyampaikan, barang siapa qoma, yang mendirikan, maksud dari ini adalah yang mendirikan ibadah di bulan Ramadan, yang menegakkan ibadah di bulan Ramadan, tidak hanya berpuasa, karena kita ketahui berpuasa itu mutlak, nilai pahalanya Allah yang tahu. Namun kalau kita telusuri sebelum jatuhnya satu Ramadan, kita sudah dianjurkan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk apa? Untuk senantiasa qoma, mendirikan sholat. Kita ketahui sholat yang kita lakukan secara berjamaah menjelang satu Ramadan adalah sholat tarawih. Kita dididik, kita dianjurkan untuk senantiasa mendirikan sholat, tidak melupakan ibadah-ibadah wajib. Sholat fardu senantiasa kita tegakkan, sholat-sholat sunnah rawatib pun senantiasa kita terus tegakkan. Pun tak lupa dari itu juga sholat tarawih senantiasa kita hadirkan, kita laksanakan secara berjamaah, kita laksanakan untuk semata-mata mengharapkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika ditelusuri sebagai orang awam, kita dianjurkan untuk sesuai sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man qoma Ramadhanan", barang siapa sudah menyambut bulan Ramadan ini, senantiasa mendirikan ibadah, senantiasa menjalankan sholat-sholat wajib dan sholat sunnah rawatib, ada sholat tarawih, ada sholat witir, ada sholat tahajud dan lain sebagainya, semata-mata untuk bukan mengharapkan penilaian dari orang lain, bukan mengharapkan penilaian dari atasan, bukan mengharapkan penilaian dari sesama manusia, tetapi mengharapkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan hapuskan dengan izin Allah, dengan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan hapuskan segala macam dosa-dosanya. Menurut Ustadz Hidayat, makna dari ma taqaddama min dzambi ini seluruhnya, bukan hanya setahun, 2 tahun saja, namun seluruh upaya-upaya kenistaan yang telah kita lakukan sengaja maupun tidak disengaja, kita hadirkan di bulan Ramadan ini dengan mendirikan sholat, menjalankan ibadah-ibadah ghairu mahdoh maupun mahdoh, dan tentunya kita melaksanakan puasa, semata-mata semuanya itu kita hadirkan untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tergolong, kata Rasulullah, adalah orang-orang yang beruntung, yakni dihapuskan segala macam dosa yang telah kita lakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saking istimewanya, yang pertama disampaikan dalam hadis qudsi bahwasannya puasa, keistimewaan luar biasa dari puasa ini hanya Allah lah yang tahu balasan dari pahala yang kita lakukan selama menjalankan ibadah puasa. Yang kedua, di bulan puasa pula Rasulullah mengajak kita untuk sama-sama mendirikan sholat, kemudian bersama-sama berpuasa
semata-mata tidak untuk mengharapkan penilaian dari orang lain, tetapi mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, yang pada nantinya, pada ujungnya kita akan termasuk golongan hamba-hamba Allah yang beruntung, yakni dihapuskan segala macam kekhilafan kita di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah yang tentu kita sudah mengetahui dan hafal. Namun kali ini izinkan kami menyampaikan kembali bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai hambaku yang beriman. Bukan wahai umat manusia, wahai hamba Allah, tidak. Tetapi yang Allah panggil adalah orang-orang yang beriman. Mengapa hanya orang yang beriman saja yang dipanggil? Lanjutannya adalah kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan kepadamu berpuasa. Maka Allah wajibkan puasa ini kepada kita untuk sama-sama kita renungi bersama. Allah panggil orang-orang yang beriman. Allah tidak panggil golongan manusia dari golongan kalangan apapun, tetapi Allah panggil satu kesatuan yang namanya hamba beriman. Maka renungi bersama panggilan Allah ini. Adalah yang pertama, kutiba alaikumus siyam. Jika kita beriman kepada Allah, tunaikanlah kepadamu, kata Allah, atas perintah berpuasa. Karena keistimewaan puasa ini yang Allah sendiri mengetahui nilai pahalanya, dan Rasulullah sudah gambarkan bagaimana balasan dari pahala yang kita lakukan di bulan Ramadan, mulai dari mendirikan sholat sunnah rawatib, tadarus, bersodakoh, lain sebagainya, itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya kalau kita mampu untuk menunaikan panggilan Allah ini, yakni seraya orang yang beriman kepada Allah dengan cara menunaikan ibadah puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana perintah puasa ini sejak dahulu sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang terdahulu sebelum zaman Rasulullah, dan wajib perintah berpuasa ini di zaman Rasulullah sampai kita tepatnya di bulan Ramadan. Untuk sama-sama kita garis bawahi adalah kita mendapatkan label la'allakum tattaqun, yakni orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian yang dapat kami sampaikan dari diri yang fakir akan ilmu, dari diri yang penuh dengan kekhilafan. Mohon maaf lahir batin apabila terdapat kekeliruan dan kekhilafan, dan kepada Allah kami mohon ampun. Semoga kita menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini senantiasa dikuatkan jasmani dan rohani kita, senantiasa diteguhkan keimanan kita, senantiasa dikuatkan dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk, untuk senantiasa menjalankan semaksimal dan optimal mungkin perintah-perintah yang Allah berikan kepada kita di bulan puasa Ramadan tahun ini, dan kelak kita mendapatkan gelar orang-orang yang beruntung, yakni mendapatkan label muttaqin. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.